Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, Hadang Camat warga Aek Tampang Padang Sidempuan minta kepling diganti. Keluhkan tagihan air naik 10 kali lipat, Ombudsman Sumut akan panggil Dirut PDAM Tirtanadi. Penarik ojol di Asahan buat kreasi bonsai kelapa menjadi miniatur. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan warga lingkungan 6 Kelurahan Aek Tampang, Kota Padang Sidempuan kembali melakukan unjuk rasa di kantor Camat Padang Sidempuan Selatan. Warga meminta agar Camat tegas mencopot kepling mereka karena dinilai tidak mau menampung aspirasi warga terkait rawannya keamanan di lingkungan mereka tinggal. Puluhan warga lingkungan 6 Kelurahan Aek Tampang, Kota Padang Sidempuan ini berusaha menghalangi Camat Sidempuan Selatan yang akan meninggalkan kantor. Warga kesal karena permintaan untuk mengganti kepala lingkungan tidak ditanggapi serius oleh Camat Gempar Nauli Hamonangan Nasution. Camat justru memilih meninggalkan kantor daripada mendengar aspirasi warga. Warga meminta kepling di lingkungan mereka diganti karena kepling saat ini tidak mau menampung aspirasi warga terkait rawannya keamanan di lingkungan mereka tinggal. Warga akhirnya kembali ke dalam kantor camat. Di sini warga melanjutkan aksi dengan berjoget sambil memegang spanduk untuk mengganti kepling. Sebelumnya, warga sudah melakukan aksi serupa di kantor Lurah Aek Tampang sebulan lalu. Saat itu, Lurah meminta waktu untuk persiapan penggantian kepling. Namun, janji Lurah tersebut tidak dipenuhi. Warga mengancam akan bermalam di kantor Camat Sidempuan Selatan jika Camat dan Lurah tidak memenuhi permintaan warga. Masyarakat tidak mau lagi untuk menunggu untuk ke depannya, sehingga masyarakat berbondong-bondong ke sini, bahkan untuk bermalam di sini untuk menunggu keputusan dari Bapak Camat. Tadi camatnya keluar kenapa dia? Kenapa dikejar tadi dia? Iya, tadi bapaknya itu keluar beserta Bapak Lurah, katanya mau ke kantor wali kota, ada panggilan dari Bapak wali kota. Untuk keperluan bermalam di kantor camat ini, warga mempersiapkan diri dengan memasak makanan untuk dikonsumsi bersama. Secara bergotong royong, warga memasak di pekarangan kantor Camat Padang Sidempuan Selatan. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, suntik vaksinasi COVID-19 yang digelar di Puskesmas Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang ramai diikuti warga. Namun pada pelaksanaan vaksin tersebut, sebagian warga tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak mencuci tangan serta tidak menjaga jarak saat mengantri. Beginilah suasana vaksinasi di Puskesmas Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Puluhan warga penerima vaksin antusias untuk mengantri. Namun terlihat beberapa di antaranya menerapkan social distancing atau menjaga jarak. Selain itu, tidak ada sabun di tempat cuci tangan yang disiapkan pihak puskesmas, sehingga warga hanya mencuci tangan dengan air saja. Puskesmas Deli Tua ini juga tidak mempunyai fasilitas tempat duduk bagi warga, sehingga warga yang mengantri terpaksa duduk di lantai puskesmas. Keterbatasan fasilitas ini diduga Puskesmas Kecamatan Deli Tua belum siap untuk dijadikan tempat vaksinasi karena dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang. Menurut warga, tidak ada petugas yang mengatur antrian. Posisi COVID-19 di Kecamatan Deli Tua, dari pagi kami sebagai warga di Kecamatan Deli Tua ini menunggu arahan dari kepala puskesmas atau pihak dari puskesmas untuk membagikan untuk suntik vaksin kepada kami masyarakat Deli Tua. Tapi sampai saat ini juga kami masih berada di sini. Tapi seperti terlihat juga lah Pak, ini tidak benarlah di sini pembagiannya Pak, kurang
kurang etis lah, berkerumun. Saya sebagai warga Delta II sangat kecewa. Warga berharap pada pelaksanaan vaksinasi ini, pihak puskesmas dapat membatasi jumlah warga agar lebih optimal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bencana banjir bandang terjadi di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, 9 rumah dan bangunan rusak parah. Beginilah kondisi pasca banjir bandang yang terjadi di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Sedikitnya 9 rumah rusak parah dan 2 unit mobil terendam air lumpur. Akibat banjir bandang yang terjadi, sebagian warga yang terdampak terpaksa diungsikan ke posko dan rumah keluarga terdekat. Untuk saat ini warga bersama tim sedang melakukan pembersihan material sisa banjir. Kepala Desa Pintu Padang menjelaskan, banjir bandang terjadi pada Jumat malam lalu. Saat itu kondisi cuaca sedang hujan deras dan mengakibatkan air dari hulu sungai Batang Taris meluap sehingga menyebabkan banjir bandang. Ya, dari unsurnya itu di Sungai Batang Taris. Yang dirusaknya itu rumah hanyut itu, ya kan maksudnya dari titik pertapakan rumah ya, yang hanyut 6 unit. Ada 6 rumah yang hanyut, Pak, ya? Iya, jadi yang rusak berat ya 2 unit. Adakah korban jiwa, Pak? Iya, nggak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tagihan air naik 10 kali lipat. Perusahaan daerah air minum Tirtana di Sumatera Utara dilaporkan ke kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Setelah menerima laporan dari sejumlah pelanggan air minum Tirtanadi, pihak Ombudsman akan memanggil Direktur Utama PDAM Tirtanadi. Perusahaan daerah air minum Tirtana di Sumatera Utara dilaporkan pelanggannya ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Laporan tersebut terkait keberatan pelanggan air PDAM Tirtanadi karena tagihan air naik secara tiba-tiba hingga 10 kali lipat. Warga mengatakan tagihan yang membengkak tersebut telah dilaporkan ke PDAM Tirtanadi Cabang Diski dan Padang Bulan Medan. Namun tetap diminta membayar hingga diberikan keringanan sampai 50%. Kepala Seksi Penyelesaian Laporan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, James Marihot Panggabean menjelaskan bahwa keluhan soal tarif air bukan kali ini terjadi. Dirinya menyebutkan persoalan ketidakwajaran kenaikan harga PAM atau tarif air ini juga dirasakan warga lainnya. Adanya kenaikan tagihan yang melonjak tinggi ini pun tanpa ada koordinasi ke masyarakat. Banyaknya warga yang mengeluhkan lonjakan tagihan air membuat Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara selama seminggu membuka posko pengaduan di kantor PDAM Tirtanadi. 100.000, tiba-tiba di bulan Maret kenaikan menjadi 4.236. Nah, namun si masyarakat ini belum membayarkan, belum melakukan pembayaran terkait pemakaian di bulan Maret karena lonjakan yang 4 juta itu. Jadi kalau kita range rata-ratakan pemakaian Desember 70.000, pemakaian bulan Maret 70.000 dan Februari 80.000. Artinya kalau Maret pun juga kita rata-ratakan 3 tadi 75.000 liter, berarti kan seharusnya tagihan sekitar 500.000 atau 400.000. Namun ini faktanya menjadi 4.230.000 yang menjadi tidak wajar gitu, yang dilaporkan oleh pelapor kepada kami. Dan kami pun juga telah mendengar dan mendapatkan informasi dari teman-teman sekalian di beberapa media bahwa persoalan ketidakwajaran kenaikan harga PAM ini tidak hanya dirasakan oleh satu warga ini saja. Jadi ada warga-warga lain juga merasakan hal sama, kenaikan harga PAM, tagihan PAM yang melonjak tinggi tanpa ada koordinasi ke masyarakat. Nah, oleh karena itu ini tadi kami minta agar membuat kronologinya, melengkapi identitas dan sebagainya agar dapat kami
tindak lanjuti untuk mengundang Direktur PAM Tirta Nadi. Jika data telah mencukupi, Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara akan melakukan penjadwalan untuk pemanggilan Direktur PDAM Tirta Nadi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, angka kesembuhan COVID-19 di Kota Medan terus membaik. Dari data pertengahan Maret 2021, total kesembuhan telah mencapai lebih dari 11.000 orang. Tingkat kesembuhan ini dikarenakan masyarakat Kota Medan sadar akan bahaya COVID-19 dan patuh pada penerapan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintahan Kota Medan, Mendohar Tambunan menyebutkan tingkat kesadaran warga Kota Medan untuk penerapan 3M terus meningkat. Ia mengatakan penanganan COVID-19 membutuhkan kesadaran yang tinggi dari warga dan perilaku hidup yang disiplin terhadap protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara dan Kota Medan juga gencar melakukan razia protokol kesehatan di beberapa tempat keramaian, serta dengan adanya penyuntikan vaksinasi yang telah menjangkau warga lanjut usia di seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta di Kota Medan. Hingga kemarin sore, angka kesembuhan mencapai 11.680 orang dan meningkat 69 orang per harinya. Ini status update daripada COVID-19 yang ada di Kota Medan, ini dengan suspek 520, kemudian dengan konfirmasi positif COVID itu ada 13.154 ya, penaikannya sangat tajam akhir-akhir ini 110 hampir dibandingnya minggu lalu ya, kemudian meninggal itu 427, angkanya melambat semakin menurun ya, artinya di sini tetap itu yang terpapar pada usia yang masih produktif ke atas juga banyak ya, alias OTG kita katakan. Dan kemudian yang dirawat untuk saat ini dari 13.000 itu ada 1.273. Ya, selebihnya itu mungkin ada yang isolasi karantina mandiri di rumah masing-masing. Ini yang terupdate terakhir yang kita punya data, dan mudah-mudahan nanti ini ke depan kita harapkan kesadaran dari semua masyarakat yang terpapar atau yang terikut dalam kontak erat, mohon nanti semua mau didatangin sama petugas-petugas tracing kita untuk dilakukan pemeriksaan agar bisa lebih dini diketahui keterpaparannya dengan COVID dan lebih gampang mengobatinya. Sementara itu, angka konfirmasi positif COVID-19 berada di angka 13.369 orang dan meningkat 4 orang per harinya. Selain itu, kasus pasien meninggal dunia semakin menurun setiap harinya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, sebuah video perundungan dua gadis berusia belasan tahun dianiaya oleh temannya sendiri di Kecamatan Medan Belawan viral di sejumlah media sosial. Diduga aksi perundungan ini akibat saling ejek di media sosial. Dalam rekaman video amatir yang direkam salah seorang remaja, terlihat sejumlah gadis berusia belasan tahun melakukan aksi kekerasan terhadap dua gadis lainnya yang merupakan temannya sendiri. Aksi perundungan terjadi pada Jumat sore lalu di kawasan bangunan Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Perselisihan gadis remaja ini diduga akibat saling ejek di sosial media Facebook hingga saling rebut pacar. Penganiayaan terhadap rekannya sendiri ini diakibatkan masih kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget. Video viral ini mendapatkan reaksi dari sejumlah orang tua. Para ibu rumah tangga yang melihat video tersebut pun meminta pihak terkait segera melaporkan pelaku perundungan ke orang tuanya. Seorang ibu lah, Bu. Miris, sedih lah, nengok anak kosannya itu posisinya anak aku. Nah ini udah hajar lah ini. Sampai hati kali. Iya kan? Jadi Bu, dengan harapannya Bu, dengan beredarnya video ini seperti apa Bu? Ya kalau bisa ya kasih tahu orang tuanya, jangan seperti itu lagi, jangan di lingkungan sini. Tahu lah, Belawan ini kan memang udah dicap yang kayak mana-mana, jadi jangan buruk lagi lah. Ditanggapin lah sama kepling-keplingnya, orang tuanya, dikasih tahu. Itu Bu ya. Kini polisi juga telah menerima laporan dari korban dan tengah mendatangi rumah pelaku perundungan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di Tinggiraja Asahan, Sumatera Utara, seorang penarik ojek online membuat kreasi bonsai kelapa menjadi barang unik dan bernilai jual tinggi. Bonsai kelapa dibuat menjadi miniatur hewan, motor, dan kapal. Inilah Arni Kurnian, warga desa Terusan Tengah, Tinggiraja Asahan, Sumatera Utara. Seorang pengemudi ojek online yang juga perajin bonsai kelapa. Masa pandemi membuat pria ini berpikir keras untuk mencari tambahan penghasilan. Dengan belajar secara otodidak, ia memanfaatkan kelapa yang ada di rumahnya. Usahanya tak sia-sia. Kini ia mampu membuat bonsai kelapa yang unik dan menarik. Bonsai kelapa dibuatnya menjadi berbagai miniatur seperti sepeda motor, hewan, tokoh kartun, serta kapal. Untuk pemasaran, ia memanfaatkan media sosial miliknya. Bonsai kelapa ini terinspirasi dari mana, Bang? Terinspirasi dari banyaknya tumbuhan kelapa di belakang rumah. Jadi tumbuh ide buat bonsai kelapa. Bonsai. Intinya dibuat miniatur lah Bang, macam-macam. Ada model angsa, ada model Vespa kayak ini. Miniatur ini dibanderol dengan harga Rp150.000 hingga Rp300.000, tergantung tingkat kesulitan membuatnya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, aksi perusakan hutan mangrove di daerah pesisir pantai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kian mengkhawatirkan. Kini petugas melakukan pencarian para pelaku yang terlibat guna meminimalisir kerusakan hutan. Perusakan dan penebangan pohon bakau terjadi di daerah pesisir pantai Palu Sampah, Dusun Sukajadi, Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Para pelaku penebangan liar beraksi melakukan penebangan kayu bakau tersebut seakan tidak peduli akan kelestarian hutan. Pengurus kelompok tani dan masyarakat membuat laporan atas kejadian penebangan liar tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini polisi telah mengantongi identitas para pelaku penebangan liar pohon bakau. Menurut Rudi Sunarto, selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Mangrove Sukajadi Kelurahan Alur 2 Kecamatan Seilepan mengatakan, penebangan kayu bakau ini diduga dilakukan pada malam hari. Tadi baru survei karena dapat kita ngecek siang, orang tuh main malam ini. Iya. Jadi mohonlah pemerintah bantu kami. Untuk mengawasi hutan ini Pak ya? Kalau nggak mereka yang backup kami di belakang siapa? Supaya lestari hutan ini Pak. Supaya lestari hutan kita nih, kalau kami aja mungkin segitulah daya mampu kami mempertahankan. Ini main malam udah ini. Di depan hal lebih parah lagi Pak. Jadi harapan Bapak gimana tuh Pak? Tolong pemerintah bantu kami nelayan supaya jadi ya khususnya memantau, membantu kami menjaga hutan kita yang ada. Kalau nggak kita siapa lagi? Harapan kami. Saya berharap kali seluruh anggota kelompok kami pun berharap bantu kami untuk mempertahankan hutan kita yang ada. Karena nggak sedikit waktu loh nunggu baku ini gede. Bukan mudah untuk bisa segini besar jadinya. Untuk kelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir pantai dan perkembangbiakan biota laut yang ada, masyarakat sangat berharap agar para pelaku perusakan dan penebangan pohon bakau tersebut segera ditangkap. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.